nama saya Uriel. Apa ini? Ini adalah gravity powered car atau yang bisa disebut dengan gravity car. Kenapa disebut gravity powered car? Karena benda ini dapat bergerak dengan menggunakan gaya gravitasi. Bagaimana cara bekerjanya? Saya mempunyai massa, sebuah beban dengan massa 68 gram. Benda ini akan dikaitkan ke poros roda, lalu dijatuhkan melalui katrol, dan roda ini akan berputar. Seperti ini contoh videonya. Mengapa bisa terjadi hal seperti demikian? Karena pada sistem gravity car ini terdapat massa beban yang akan terjatuh dan menciptakan energi potensial yang mempunyai rumus massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, dalam rumus itu kita dapat melihat bahwa energi potensial dipengaruhi oleh massa dan ketinggian. Menurut Wikipedia, energi merupakan sebuah properti fisika yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk, sama halnya seperti dalam gravity car. Energi potensial yang diciptakan dengan benda jatuh ke bawah akan membuat roda gravity car berputar menjadi energi kinetik. Nah, pada percobaan kali ini kita akan mengetahui apa pengaruh dari dua benda ini dan dua ketinggian kepada laju dari gravity car. Jadi dalam percobaan kali ini kita akan menemukan beberapa variabel terhadap percobaan yang sudah kita lakukan. Contohnya, bagaimana jarak maksimal dari gravity car dengan 4 variasi tersebut. Lalu bagaimana kecepatan maksimum yang didapatkan oleh gravity car setelah mencoba 4 variasi tersebut. Bagaimana percepatan, energi kinetik yang dihasilkan, energi potensial yang dihasilkan. Nah, itu semua akan kita bahas pada percobaan kali ini. Nah, tentu saja pada percobaan kali ini kita akan lakukan dengan beberapa variasi. Saya membuat 4 variasi. Yang pertama adalah gravity car dengan ini massa 0,068 kg dengan ketinggian 0,335 meter bawah sampai ke ini badan gravity car. Yang kedua masih dengan massa yang sama 0,068 kg dengan ketinggian 0,195 meter dari badan gravity car. Yang ketiga adalah massa dengan beban dengan massa 100 gram dengan ketinggian 0,335 meter sampai ke badan gravity car. Yang kedua dengan beban 0,1 kg juga dengan ketinggian 0,195 meter dari katrol ini sampai ke badan gravity. Percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan ini akan saya teliti menggunakan aplikasi Filmora. Kenapa saya memilih aplikasi Filmora? Karena di dalam aplikasi Filmora kita perlu mengimport saja semuanya, lalu tinggal kita pilih yang mana yang mau kita pakai. Karena dalam percobaan ini beberapa kali saya gagal. Contohnya saat pertama kali beban tergiling oleh mobil gravity car sehingga majunya terhambat. Nah, itu tidak bisa kita pakai. Lalu banyak kegagalan karena faktor-faktor lainnya. Contohnya gravity car menabrak cone atau tiang-tiang yang sudah saya pasang untuk yang sudah saya ukur nantinya. Saya mengukur setiap 30 cm sehingga saya tandai setiap 30 cm. Nanti jadi kita mengukur di Filmoranya lebih gampang. Nah, tetapi dalam aplikasi Filmora ini angka yang ada di sebelahnya itu bukanlah detik atau desimal setelah detik. Itu merupakan nomor frame rate. Nah, itu merupakan kesalahan yang saya lakukan dalam menghitung Filmora sehingga harus saya perbaiki ulang. Jadi kita harus tahu dulu berapa FPS yang handphone kita hasilkan untuk memvideokan proses bekerjanya gravity car. Misalkan saya memilih FPS di 25 FPS. Berarti kita harus misalkan angkanya itu adalah 11.25. Nah, kita harus menghitung 11 tambah 5 dibagi 25. 25 itu FPS-nya dan mendapatkan hasil 11,2. Nah, itu adalah detiknya, 11,2 second. Nah, setelah itu kita akan membuat grafik pada Microsoft Excel yang nantinya akan dipindahkan ke Word. Nah, setelah kita mencatat semua angka yang dibutuhkan untuk membuat grafik pada Microsoft Excel yang nantinya akan dipindahkan ke Microsoft Word, kita dapat memunculkan persamaan pada grafik di Microsoft Excel.
setelah kita mendapatkan persamaan tren lainnya, kita dapat mengalihkan koefisien X kuadrat dikali 2 karena itu sesuai dengan persamaan GLBB. Nah, untuk apa gunanya kita mengalihkan 2? Nah, setelah dikalikan 2 kita akan mendapat percepatan dari setiap variabel yang kita lakukan. Setelah mendapat percepatan, kita dapat membuat grafik dari percepatan dengan cara memblok semuanya, lalu kita bikin grafik batangnya. Nah, dari grafik batang ini kita akan mengetahui ada nggak sih pengaruhnya saat kita sudah menghitung dengan 2 beban dan 2 variasi ketinggian. Apa ada efeknya gitu terhadap percepatan yang dialami oleh gravity car. Lalu dari percepatan ini juga kita dapat mengetahui Vmax dengan rumus V0 tambah A kali T. Nah, V0 ini dari tabel yang sudah kita buat, kita dapat mengetahui V0-nya dengan rumus dasar ya, V sama S per T. Nanti kita dapat mengetahui V0-nya berapa, lalu tambah percepatan kali T-nya. T-nya itu ada, karena ini adalah percepatan bukan perlambatan, T-nya itu harus kita kurangi saat beban jatuh dengan saat di awal mobil ini bergerak, saat ada bergeraknya gitu ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan V maksimal. Dari V maksimal ini kita dapat menghitung energi kinetik. Nah, energi kinetik ini kan rumusnya setengah mv kuadrat. V itu kecepatan, tapi kecepatannya kita harus mencari kecepatan maksimal yang tadi sudah kita hitung. Nah, dari kecepatan maksimal ini kita masukkan ke rumus energi kinetik, dan nanti kita akan mendapatkan energi kinetik yang berbeda-beda sesuai dengan variasi yang kita lakukan. Nanti sama energi kinetik juga bisa kita bikin grafik batang agar kita mengetahui perbedaannya. Lalu apalagi yang bisa kita dapat? Energi potensial dari gravity car. Energi potensial ini kita tidak usah menggunakan kecepatan karena rumusnya adalah mgh, massa kali gravitasi kali ketinggian. Tetapi ketinggiannya ini kita harus menghitung saat kita ini harus benar-benar pas menghitungnya saat beban mau jatuh. Kan ini kadang suka menggantung, jadi pasti ada selisih sekitar 1 cm dari katrol. Nah, saat menyampai tanahnya sudah pasti saya hitung 0,03 meter karena ketinggian dari gravity car ini adalah 3 cm atau 0,03 meter. Harus diubah ke meter karena satuan dari energi potensial adalah joule, nggak bisa kalau kita masukin sentimeter. Setelah kita menghitung energi potensial, energi kinetik, V maksimal, percepatan, kita membuat grafik dan kita lihat apa massa yang berbeda. Nah, ini massa yang berbeda dan ketinggian dari beban yang akan jatuh untuk membuat energi kinetik yang membuat sistem gravity car ini laju. Apakah ada pengaruhnya terhadap kelajuan dari gravity car tersebut? Nah, ini adalah grafik-grafik yang saya dapatkan. Nah, ini adalah contoh grafik batang dari pengaruh ketinggian dan massa dari gravity beban terhadap jarak tempuh maksimal dari gravity car. Dapat kita lihat semakin besar massa dan ketinggiannya, nih grafik yang ini, maka angka yang diperoleh juga akan semakin besar. Nah, tetapi apakah semua itu berpengaruh terhadap percepatan, kecepatan maksimal, dan lain-lain? Nah, kita lihat di sini ada grafik percepatan. Grafik percepatan ini, nah ini ada yang grafiknya lonjak sangat tinggi ya. Tetapi yang lainnya cukup sesuai dengan ekspektasi yang saya grafik yang didapatkan juga sesuai dengan ekspektasi saya ya, yaitu sesuai teori yang pada awal saya pikirkan, yaitu semakin besar benda dan semakin besar massa beban dan ketinggian beban diletakkan, maka angka yang diperoleh juga akan semakin besar. Nah, tentu saja dengan ini ada grafik energi potensial. Ini juga sesuai dengan apa yang saya harapkan karena sesuai teori, yaitu EP sama dengan mgh, yaitu massa kali gravitasi kali ketinggian, dimana semakin besar massa dan ketinggian, angka yang diperoleh pun akan semakin besar. Bagaimana dengan energi kinetik? Ini adalah grafik dari energi kinetik.
sama ya, dia juga akan semakin besar sesuai dengan massa dan ketinggiannya. Karena kenapa bisa semakin besar? Padahal kan rumusnya itu setengah mv kuadrat. Karena V maksimal yang diperoleh oleh gravity car itu angkanya akan semakin besar sesuai dengan massa yang berbeda-beda dan ketinggian yang semakin tinggi. Nah, sesuai dengan data-data yang sudah didapat, yang sudah kita hitung, sudah kita lakukan percobaan secara berulang-ulang kali tentunya, kita dapat mengetahui dari kesimpulannya bahwa perbedaan massa beban dan ketinggian letak beban akan sangat berpengaruh terhadap laju dari gravity car. Sekian untuk percobaan kali ini. Terima kasih.